dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Menurut saya ada hal yang berbeda pandangan saya dengan beliau. Persoalan terbuka dan tertutup ini, perbedaan paling mendasar menurut saya, dengan proporsional tertutup, menurut saya sangat kecil peluang bagi pemain baru, karena partai baru itu belum tersosialisasikan secara masif di ruang publik ini. Memang juga bergantung kepada efektivitas pergerakan untuk menyampaikan itu. Dan yang kedua, bahwa proporsional tertutup itu saya mau kasih pada tataran implementasi aja, pada tataran pelaksanaan aja. Saya yakini kalau sekarang dapil Batam Kota dengan Batam Kota dengan Lubuk Baja, setiap partai bisa terisi 12 orang karena kursinya 12. Ke depan sangat mungkin 1 sampai 3 nomor saja. Karena tidak ada satu partai yang dapat 3 kursi di dapil ini. Itu pun nomor 3 berharap kalau ada PAW. Bagaimana kita mau merepresentasikan keterwakilan dari publik yang tingkat heterogenitasnya sangat tinggi ini? 1, 2, 3 saja paling-paling. Paling-paling di setiap dapil yang ada di Batam tidak lebih dari 2 calon atau 3 calon. Tidak akan ada orang yang mau di calon ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Karena dipastikan peluang jadinya dapat dikatakan 0%. Nah, ini menurut saya menjadi kelemahan dari proporsional tertutup itu. Yang kemudian ketiga yang terbangun, dipastikan calon yang nomor 1, 2, 3 lobby nggak berkesudahan ke partai politik agar dapat nomor cantik itu. Sehingga yang terbina ke depan adalah mereka yang loyalitasnya tinggi terhadap pengurus partai. Bukan persoalan loyalitasnya rendah, bukan persoalan loyalitas terhadap masyarakat. Ini menurut pemikiran saya tidak mencerminkan demokrasi yang suara rakyat itu. Itu yang ketiga yang saya anggap apa? Soal politik uang yang menjadi perdebatan. Banyak orang yang hanya 100 juta jadi, tapi tidak tertutup kemungkinan yang 3 miliar tidak jadi. Ini hanya persoalan bagaimana memaksimalkan potensi dan bagaimana ketokohan. Sehingga mau mengatakan proporsional terbuka atau tertutup itu berkorelasi dengan posisi finansialnya masih perlu diuji lagi. Jadi menurut saya itu Pak Iwan. Ya, saya terima kasih koreksi Bapak. Tadi saya mengatakan mulai dari 2004, Bapak sudah melakukan koreksi dimulai dari 2009. Catatan saya 2009, 2014, 2019 ya, itu sudah melaksanakan proporsional terbuka. Dan kejadiannya itu bermula dari judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang judicial review lagi ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji itu. Sudah pernah diputuskan sebelumnya dari tertutup ke terbuka. Nah, sekarang mau diputuskan kembali. Kita lihatlah nanti. Mudah-mudahan ya suara masyarakat ini lebih didengar ketimbang suara elit partai. Nah, ini Pak yang saya ingin berikan catatan, selayaknya kita mendengar suara rakyat daripada suara elit partai, dan nanti elit partai akan luar biasa bergainingnya dengan misalnya RI 1 dengan gubernur, dengan wali kota, karena proporsional yang sifatnya tertutup itu. Itu juga tidak mengkebiri demokrasi di bumi Indonesia ini. Bahwa apa yang tadi disampaikan Bang Am, kalau tertutup itu calon paling 1-2 orang, terlalu kecil lah itu. Tertutup dari dulu, dalam sejarah proporsional tertutup tidak pernah ada satu calon. Malah dulu zaman Orde Baru sampai ada puluhan anggota DPRD yang dicalonkan oleh partai masing-masing. Jadi tak perlu khawatir lah. Tak perlu khawatir dengan kekurangan caleg. Caleg pasti daftar
tentunya kalau partainya benar, partainya bagus, insya Allah PKN bisa lakukan itu. Dan tentunya juga saya sampaikan bahwa tertutup itu bukan berarti tidak ada nama calon dan lain-lainnya. Nama calonnya tetap juga diusung di situ. Tidak ada dalam sejarah proporsional tertutup bahwa nama-nama calon tidak dicantumkan. Tapi tidak dicantumkan dalam kertas suara saja. Di bilik-bilik pinggiran-pinggirannya itu disebutkan itu nama-nama calonnya, misalnya dari PKS, dari semuanya rinci dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 20. Jadi tidak perlu khawatir lah untuk tertutup atau terbuka. Hanya saya melihat sejarah saja bahwa partai-partai baru ini memang lebih senang, lebih berhasil dia di tertutup. Terbukti 1999 dan 2004 rata-rata partai-partai baru itu terwakili di DPRD, DPRD provinsi dan DPR pusat. Jadi saya tegaskan bahwa tertutup tuh nggak beli kucing dalam karung. Masa? Nggak akan laku lah partai kalau begitu. Nah tentunya ini bagaimana partai bekerja, mengendalikan mesinnya sehingga otoritas partai juga lebih berperan. Dan kita pun mewakili rakyat juga atas nama rakyat yang disampaikan ke PKN. Ya. Ya. Saya kira itu. Ya, ke